Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, memasuki bulan suci Ramadan, terdapat amalan sunnah yang dianjurkan dikerjakan oleh umat Islam, salah satunya yaitu sholat tarawih. Meskipun sunnah, namun sholat tarawih memiliki keutamaan yang istimewa bagi yang menjalankannya. Apa saja keutamaan sholat tarawih? Sebelum tahu tentang keutamaan sholat tarawih, kita perlu tahu pengertiannya ibadah malam di bulan Ramadan tersebut. Salat tarawih sendiri merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Kata tarawih secara bahasa berasal dari bentuk jamak dari kata tarawihah yang artinya yaitu istirahat. Dinamakan tarawih karena setiap 2 rakaat sekali ada istirahatnya. Biasanya selama itu akan diisi dengan bacaan zikir atau sholawat Nabi. Sholat tarawih disebut juga dengan sholat qiyam Ramadan, yakni sholat yang dapat menghidupkan malam-malam Ramadan. Dengan sholat tarawih juga menjadi jembatan umat Islam untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pelaksanaannya, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Ulama salaf 4 mazhab hampir semua sepakat bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat. Ulama lain berpendapat bahwa tarawih boleh dilakukan 8 rakaat. Waktu pelaksanaan salat tarawih yaitu dimulai setelah sholat isya dan berakhir sampai terbitnya fajar. Bagi yang belum melaksanakan sholat isya, maka harus melaksanakannya terlebih dahulu, karena tidak sah hukumnya jika melaksanakan sholat tarawih tetapi belum mengerjakan sholat isya sebelumnya. Hukum melaksanakan sholat tarawih. Hukum sholat tarawih adalah sunnah mu'akkadah atau amalan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Hal ini didasari dari hadis-hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan dengan didasari iman dan ikhlas karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan sholat tarawih. Menjadi salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan, tentu sholat tarawih memiliki beberapa keutamaan bagi setiap orang yang mengerjakannya. 1. Diampuni segala dosa baik di masa lalu maupun sekarang. Salah satu cara melebur dosa adalah dengan menjalankan salat tarawih. Tidak hanya dosa di masa sekarang, akan tetapi Allah juga akan mengampuni dosa di masa lalu setiap umatnya. Tentu saat mengerjakan harus dengan hati yang ikhlas dan tulus. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 2. Mendapat pahala. Setiap amal ibadah yang kita kerjakan pasti akan mendapat balasan berupa pahala dari Allah. Tak terkecuali ibadah sunnah, sholat tarawih. Bahkan pahala yang Allah berikan akan berlipat karena dikerjakan pada saat bulan Ramadan. 3. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerjakan sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara perlahan kita akan menyadari betapa besarnya kuasa Allah yang diberikan kepada setiap manusia, terutama nikmat sehat dan kesempatan untuk menjadi umat muslim yang lebih baik. 4. Sholatnya ibarat sholat semalam suntuk. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ikut melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka baginya akan dicatat seperti sholat semalam suntuk. Tak hanya itu, masih banyak keutamaan lainnya. Berikut merupakan keutamaan sholat tarawih pada 10 malam pertama bulan Ramadan. Sholat tarawih sangat penting untuk dilaksanakan karena memiliki keutamaan yang luar biasa. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib yang terdapat dalam kitab Jurratun Nasihin. Nabi SAW ditanya tentang keutamaan tarawih pada bulan Ramadan. Lalu beliau menjawab, pada malam pertama Ramadan, orang yang melaksanakan sholat tarawih akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dirinya suci seperti ketika dilahirkan pertama kali oleh ibunya. Pada malam kedua, ia dan kedua orang tuanya diampuni dengan syarat kedua orang tuanya mukmin. Pada malam ketiga, seorang malaikat berseru di bawah arsy, mulailah kalian beramal, semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lalu. Pada malam keempat,
Pengamalan sholat tarawih akan memperoleh pahala seperti pahala membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Pada malam kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepadanya seperti pahala orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjidil Madinah, dan Masjidil Aqsa. Pada malam keenam, Allah memberikan pahala kepadanya orang yang melaksanakan sholat tarawih seperti pahala orang yang bertawaf di Baitul Ma'mur. Kemudian dia juga akan dimohonkan ampun oleh setiap batu dan cadas. Pada malam ketujuh, seolah-olah ia mencapai derajat Nabi Musa dan kemenangannya atas Fir'aun dan Haman. Pada malam ke-8, Allah akan memberikan apa yang pernah dia berikan kepada Nabi Ibrahim. Pada malam ke-9, orang yang melaksanakan sholat tarawih seolah-olah dia beribadah sebagaimana ibadahnya Rasulullah Muhammad SAW. Di malam ke-10, Allah memberikan karunia kebaikan dunia dan akhirat. 5. Menyehatkan badan. Keutamaan sholat tarawih yang terakhir yaitu dapat menyehatkan badan. Selain beberapa keutamaan mulia yang didapat, sholat tarawih juga menyehatkan badan. Karena gerakan sholat yang dilakukan secara berulang-ulang dapat membakar kalori dari makanan yang telah kita konsumsi sebelumnya. Sahabat yang beriman, demikian tadi penjelasan mengenai keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Jika aktivitas di malam hari tidaklah padat, usahakan untuk mengerjakan sholat tarawih. Semoga dengan ada informasinya tersebut dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan harus dibarengi dengan sahur sebagai pondasinya. Keutamaan sahur adalah bisa menguatkan secara fisik untuk menahan haus dan lapar seharian. Selain pondasi fisik, apa keutamaan sahur bagi umat Islam lainnya? Rasulullah SAW seperti diriwayatkan dalam sejumlah hadis telah menyebutkan keutamaan sahur. Kumpulan hadis keutamaan sahur pun banyak kita temui. Hadis keutamaan sahur salah satunya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa ingin berpuasa, maka hendaklah dia bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bahkan menganjurkan umatnya untuk melakukan sahur meski sekedar seteguk air saja. Mendukung hal itu, ulama besar Muslim Imam An-Nawawi radhiyallahu an pernah berkata, makan sahur akan membantu orang yang berpuasa agar lebih kuat dalam menjalankan ibadah. Bukan tanpa alasan, Rasulullah menganjurkan pengerjaan sahur sebelum berpuasa ini. Berikut hadis keutamaan sahur bagi hendak yang berpuasa. 4 hadis keutamaan sahur. 1. Makan sahur mengandung keberkahan. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari. 2. Malaikat bersolawat atas orang yang sahur. Hadis ini dinukil dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang menyebut bahwa Rasulullah pernah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Bersahur itu adalah suatu keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun hanya dengan seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. 3. Pembeda puasa orang Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Hadis keutamaan sahur selanjutnya diriwayatkan oleh Amr bin Ash radhiyallahu an. Ia menceritakan sabda Rasulullah yang berbunyi, artinya, sesungguhnya perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. 4. Waktu yang mustajab membaca doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, Rabb kita tabarakallahu ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri.
Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahur sendiri bermakna makanan dan minuman yang dimakan pada saat sahur yang merujuk pada waktu sebelum subuh. Tepatnya pada rentang dimulai dari sepertiga malam akhir hingga menjelang subuh. Termasuk juga niat sahur sebelum puasa Ramadan yang dianjurkan untuk dibaca sebelum memasuki waktu sholat subuh. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri dalam kitab Minhajul Muslim juga berpendapat, waktunya berniatnya sudah dapat dimulai dari malam hari dengan bacaan berikut. Nawaitu sawma godin an adai fardi syahri ramadhani hadi syanatilillahi ta'ala. Artinya aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Niat sahur sebelum puasa Ramadan tetap harus dilapalkan setiap hari. Meski demikian, Syekh Abdurrahman Al-Zuzairi dalam Fikih 4 Mazhab Jilid 2 mengatakan niat tersebut sudah dapat diwakilkan bila seorang muslim sudah melakukan makan sahur. Sahabat yang beriman, semoga penjelasan hadis keutamaan sahur tadi dapat memotivasi untuk melakukan makan sahur selama bulan Ramadan ini. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.